Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Astor, Asistensi Bersama Tutor dengan saya Mirza Iqbal Fadilah dari Akuntansi Perpajakan Angkatan 2019. Dan kali ini kita akan membahas tentang penangguhan PPN dan fasilitas PPN pada mata kuliah PPN. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik teman-teman, sebelum kita menjelaskan atau mengungkap lebih jelas lagi tentang penangguhan PPN dan fasilitas PPN, kita harus terlebih dahulu paham apa sih itu fasilitas PPN. Jadi, fasilitas PPN merupakan bentuk-bentuk perlakuan khusus terkait pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang atau kegiatan tertentu. Pemberian fasilitas PPN ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memacu beberapa sektor ekonomi potensial. Lalu tujuan yang kedua adalah mendorong perkembangan usaha. Dan yang ketiga, meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Keempat, mendukung pertahanan nasional. Dan yang terakhir, mendukung kelancaran pembangunan nasional. Itulah kelima tujuan dari adanya fasilitas PPN. Selanjutnya, jenis-jenis fasilitas PPN. Jadi ada 4 jenis fasilitas PPNBM, yang diantaranya itu yang pertama, fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0%. Yang kedua ada fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Yang ketiga, fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Dan yang terakhir, yaitu fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. Nah, bisa diterapkan dengan mekanisme pelaksanaan yang masing-masing berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Baik, kita akan membahas satu persatu dari fasilitas PPN, tempat fasilitas PPN ini. Yang pertama, yaitu fasilitas PPN pengenaan tarif 0%. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau Undang-Undang PPN, pemberian fasilitas PPN berupa pengenaan tarif 0% ini diberikan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekspor barang kena pajak atau BKP berwujud. Yang kedua ada ekspor barang kena pajak atau BKP tidak berwujud. Ekspor jasa kena pajak atau JKP. Jadi kegiatan-kegiatan ekspor ini dikenakan tarif 0%. Jadi pemerintah ini memberikan fasilitas berupa pengenaan tarif 0%, yang artinya pengusaha kena pajak atau PKP yang memang berorientasi ekspor akan mendapatkan fasilitas PPN tarif 0% ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya saing ekspor dari industri dalam negeri. Jenis yang kedua yaitu fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN diberikan pada barang dan jasa yang penggunaannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Hal ini dimungkinkan ya meski sejatinya barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan BKP atau JKP, dan untuk itu ada pungutan PPN. Nah, pasalnya ada beberapa jenis barang dan jasa yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh halayak umum. Oleh karena itu, kegiatan penyerahan dan perolehan barang dan jasa yang dimaksud tidak dikenakan pungutan PPN ini tidak dikenakan pungutan PPN. Jadi jenis barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas PPN dalam bentuk tidak dikenakan pungutan PPN tertuang dalam Undang-Undang PPN Pasal 4A dengan rincian sebagai berikut. Ya, yang pertama itu jenis barang tidak dikenakan pungutan PPN. Yang termasuk dalam kategori ini itu ada 4. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Dan yang terakhir itu uang, emas batangan, dan surat berharga. Ini merupakan jenis barang yang tidak dikenakan pungutan PPN.
Lalu yang kedua yaitu jasa yang tidak dikenakan pungutan PPN. Di sini ada banyak ya teman-teman. Ada jasa pelayanan kesehatan medis, sosial, surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, pendidikan, kesenian, dan hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, lalu juga ada jasa angkutan umum, ada jasa tenaga kerja, perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, ada jasa penyedia tempat parkir, ada jasa telepon umum, jasa pengirim uang, dan jasa boga atau catering. Dan ini merupakan jasa yang tidak dikenakan pungutan PPN. Lalu jenis fasilitas yang ketiga, yaitu PPN, fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Jadi fasilitas PPN berupa pembebasan PPN merupakan pembebasan kewajiban memungut PPN kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan sebagai berikut. Yang pertama itu BKP bersifat strategis, yang merupakan barang masuk kategori BKP, namun memiliki nilai strategis berdasarkan pertimbangan pemerintah, sehingga atas BKP strategis ini diberikan fasilitas PPN dibebaskan. Yang kedua ada BKP tertentu, yang meliputi yang diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan nasional yang dikelola oleh unit-unit pemerintah. Yang ketiga ada JKP tertentu. JKP tertentu ini terdiri atas jasa yang diserahkan kontraktor untuk pemborong bangunan, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional. Yang keempat ada jasa ke bandara udara, yang meliputi pelayanan jasa penerbangan, pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara, pelayanan jasa konter, pelayanan jasa garbarata, pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo, dan pos. Nah, terhadap BKP atau JKP kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya dengan asas timbal balik ini juga termasuk dalam fasilitas PPN berupa pembebasan PPN. Nah, terhadap transaksi-transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan ini, tetap ada kewajiban menerbitkan faktur pajak bagi PKP yang menyerahkan. Sebab sejatinya transaksi-transaksi yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan ini merupakan transaksi terutang PPN. Jadi yang dibebaskan adalah kewajiban pemungutan PPN, bukan kewajiban membuat faktur pajak. Faktur pajak untuk transaksi yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan ini adalah menggunakan kode faktur 08 dan tetap mencantumkan besaran nilai PPN yang dibebaskan. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Fasilitas selanjutnya yaitu fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN. Pemberian fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut yang pertama yaitu kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. Yang kedua, penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu. Yang ketiga, impor BKP tertentu. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang terakhir, pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Fasilitas PPN dalam bentuk tidak dipungut PPN diberikan kepada transaksi-transaksi seperti yang disebutkan tadi ya, yang dilakukan di kawasan bebas dan kawasan berikat. Selain itu, transaksi tidak dipungut PPN apabila yang melakukan kegiatan merupakan PKP yang menjalankan pengolahan pada kawasan berikat. Nah, selanjutnya ada penambahan fasilitas atas barang dan jasa yang semula non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah ya,
nomor 03/PJ/2022 ini yang terbaru, diketahui bahwa fasilitas yang saat ini berlaku atau exciting dipertahankan sepenuhnya. Selain itu, terdapat pula penambahan fasilitas atas barang dan jasa yang semula non-BKP dan non-JKP menjadi BKP dan JKP. Nah, berikut ini adalah daftarnya. Yang pertama itu kriteria dan jenis barang kebutuhan pokok yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya dibebaskan. Yang kedua, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja diberikan fasilitas dibebaskan. Yang ketiga, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi diberikan fasilitas dibebaskan. Dan yang terakhir, emas batangan. Nah, sekian dari saya pembahasan tentang fasilitas PPN yang perlu ya teman-teman pahami. Mungkin jika ada kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan Astor selanjutnya.